istilahnya jamaah tabligh, yang mereka hanya menyampaikan, dan orang menyampaikan tanpa ilmu. Apakah tanda-tanda orang beriman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman, orang yang percaya ayat surat At-Taubah ayat 18. Barang siapa akrab dengan masjid, Allah akan akrab dengan mereka. Kalau ada orang bolak-balik ke masjid, saksikan olehmu bahwa mereka itu adalah mukmin. Wahai malaikatku, kamu lihat enggak tetangga-tetanggaku? Siapa tetangga-tetanggamu? Orang selalu memakmurkan masjid. Sebab masjid itu adalah jantungnya kampung, taman-tamannya surga, benteng-bentengnya orang Islam, rumah-rumahnya Allah. Jadi kalau kita datang ke masjid, otomatis kita dimuliakan oleh Allah. Jadi ibadah yang paling cinta adalah itu solat di awal waktu, di mana azan dikumandangkan. Jadi solat perintah Allah, berjemaah sunnah Nabi. Jadi kalau kita solat berjemaah dapat 27, dapat solat sendiri dapat 1. Mana yang mau kita uang 1000 dari 27.000? Jadi kita selalu menafikan dunia, menisbatkan Allah. Jadi dunia ini sifatnya menggoda. Kalau kita tertipu oleh dunia, nanti kita akan menyesal. Kadang-kadang ada orang Islam sekarang tergila-gila oleh dunia, ibadah ditinggal. Padahal dalam perintah ada kejayaan, ada kebahagiaan, ada kesuksesan. Mereka keluar, ada yang menyebutkan 3 hari, juga ada juga mereka menetapkan 40 hari. Ini nggak ada contoh dari Rasulullah dan para sahabatnya. Sahabatnya pernah menetapkan harus 3 hari dan harus keluar, nggak ada keterangan demikian. Jadi rahasia dakwah ini, walaupun 4 bulan IPB, jalan 4 bulan jalan kaki, 4 bulan biasa, 40 hari biasa, 40 hari jalan kaki, tapi mereka tidak mau menjaga 3 harinya. Ini bukan asbab hidayah, akhirnya menjadi penghalang hidayah. Jadi keluar 4 bulan, 40 hari itu rangka training. Yang intinya dakwah ini di makomi kita. Apa bang? Menampakkan akhlak. Karena jelas yang kita lihat dari mereka ini nggak punya ilmu, nggak punya ilmu. Yang berdakwah itu nggak punya ilmu, sama sekali nggak punya ilmu. Nggak boleh. Syarat dalam berdakwah harus berilmu. Kalau orang nggak berilmu, ya lebih banyak mereka menyesatkan daripada memberikan petunjuk. Maka beliau katakan memang harus dengan ilmu kita dakwakan, tapi sebatasan apa ilmunya harus kita miliki. Nah, ini yang perlu kita pahami. Apakah kita harus menjadi kiai dulu, ulama besar dulu baru berdakwah? Tidak mungkin. Karena kalau kita hanya orang yang alim yang sempurna saja berdakwah, maka tidak ada dai di permukaan dunia. Karena Allah katakan wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap ada orang yang punya ilmu, di atasnya ada lagi orang alim lagi, ada lagi orang alim lagi. Jadi tidak ada orang yang alim sempurna di permukaan dunia ini. Karena setiap ada orang alim, ada yang lebih alim lagi. Oh, dia katakan saya belum mampu dakwah karena masih ada orang alim lebih saya lagi. Saya ingin belajar dulu. Hanya habis waktunya untuk belajar saja, mati dia. Kapan dia menjadi umat Nabi Muhammad yang berdakwah? Maka hati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita Muhammad SAW, Nabiul Rahmah, Nabi Rahmah, beliau telah memberikan batasan berapa ilmu yang saya harus miliki untuk bisa berdakwah. Ajib. Maka Nabi katakan balighu anni walau ayatan. Mudah sekali. Sampaikan daripadaku yang kau ketahui walaupun hanya 1 ayat saja. Jadi dimudahkan oleh Nabi, dan Nabi yang menafsirkan ini ayat. Setiap satu orang yang hafal 1 ayat sudah diizinkan untuk berdakwah kepada orang lain. Itu syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2 ayat beliau katakan. Sudah lebih itu. Jadi setiap orang yang mengucapkan syahadah, maka dia mendapatkan izin oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh Allah untuk mengajak yang lain kepada Allah. Hadir mulian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak harus belajar, dan ini dalam sirah nabawiyah, sirah para sahabat nampak. Bahkan Nabi SAW menjanjikan kalau orang mau menyampaikan 1 ayat yang dia dengar disampaikan, nanti wajahnya akan dicahayakan hari kiamat ya Allah. Mungkin tadinya di dunia wajahnya penuh dengan asap hitam karena kepulan rokok yang banyak. Tapi kalau dia mau berdakwah, dia akan berhenti itu merokok, dan nanti mukanya akan dicahayakan oleh Allah. Ini janji Rasulullah SAW. Beliau sabdakan dalam hadis yang sahih, naddarallahu mur'an. Allah akan mencahayakan wajah seseorang di hari kiamat. Siapa? Sami'a minna maqalatan atau maqalati, mendengar dari kami 1 hadis saja. Allah akan mencahayakan wajah seseorang yang mendengar dari kami 1 hadis. Bukan 1000 hadis, 2000 hadis, enggak, 1.
Kemudian fawa'aha, dan dia rekam di hatinya. Bukan direkam di HP, tidak, di hati. Kemudian fa'addaha kama sami'aha, dan dia sampaikan sebagaimana dia dengar. Nanti akhirnya apa? Nabi katakan farubba babalaghan aw amin sami'in. Nanti berapa banyak orang yang di belakang dia lebih alim daripada dia nantinya. Jadi dengan kerja dakwah ini akan mencetak ulama-ulama di belakang dia di hari akan datang. Hadim Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu ayat saja dia dengarkan, dia sampaikan, nanti wajahnya akan dicahayakan sebagaimana para anbiya di hari kiamat. Jamaah tabligh banyak yang mereka lakukan dari perbuatan bid'ah, belum lagi i'tiqad mereka yang menyimpang, dari akidah mereka yang menyimpang. Jadi ini kekeliruan yang harus diingatkan dan disampaikan dengan cara yang baik agar mereka kembali ke jalan yang benar. Selama ini umat enggak terjun ke medan, jangan berkoar, iman saya sudah benar, yang lain semua bid'ah, salah, kau yang bid'ah. Meninggalkan kerja Rasulullah SAW, meninggalkan gerak itu bid'ah. Hakikat iman enggak didapatkan di tempat, di masjid, bergerak. La ilaha illallah di masjid dipelajari, tapi hakikat la ilaha dalam perang Badar dengan jumlah cuma 313 bisa mengalahkan 1000 tentara yang kuat. Baru itulah ilah nampak. Muhammad Rasul dipelajari di masjid, pentingnya sunnah Nabi, tapi hakikat Muhammad Rasul baru didapatkan dalam perang Uhud. Paham dengan meninggalkan sunnah Nabi terjadi kekalahan. Lama enggak bersiwak, lama mengepung itu benteng, enggak terbuka juga. Tapi setelah kembali memakai siwak Nabi SAW, Allah tanamkan rasa takut di hati musuh. Pentingnya sunnah Nabi didapatkan di medan. Selama Anda cuma di pengajian, belum menghargai sunnah Nabi SAW. Saya tidak menghinakan pengajian, tidak. Tapi iman harus dibawa bergerak. Ulaika mu'minuna haqqan, hakikat iman dapatkan. Jadi jamaah-jamaah seperti kakek ini, kami nggak punya nama, cuma di nama jamaah kami banyak. Ada jamaah keliling, ada jamaah kompor, ada jamaah tabligh. Semuanya itu nggak salah. Yang Islam ini nggak boleh di kelompok-kelompok. Jadi kami mengajak manusia taat kepada Allah, bukan mengajak ke organisasi, bukan mengajak kepada golongan, bukan mengajak kepada satu kelompok. Itu kalau seperti itu memecah umat. Tapi kalau mengajak taat kepada Allah, menyatukan umat. Jadi kita, Nabi mencontohkan dakwah itu menyimpan umat dari lorong ke lorong, dari gang ke gang, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, menyampaikan pentingnya perkara iman kepada Allah Islam dan mengajak orang muslim masuk Islam. Itu dakwah yang contohkan Nabi. Tapi ceramah di masjid itu namanya ta'lim wa ta'allum, untuk yang tobat. Mungkin ada saudara kita yang lalai, yang lupa. Banyak sekarang di tempat-tempat lain dia mengaku Islam tapi nggak sholat. Ini maksiat yang belum terbencang. Bagi yang tidak mendirikan sholat itulah orang yang meruntuh agama. Bagi orang mendirikan sholat itulah orang mendirikan agama. Kakek ini orang bodoh. Kakek bukan ulama. Kakek ini belajar menghidupkan sunnah. Man ahya sunnati faqad abani wa man ahabani kana ma yaqul jannah. Nah, siapa menghidupkan sunnah aku berarti dia cinta kepada aku. Siapa yang cinta kepada aku sama-sama aku surga. Jadi pakaian kakek ini pakai sunnah nih. Nabi itu pakai sorban, pakai jenggot, pakai jubah di atas mata kaki. Ini namanya surah. Kalau sariroh itu surah, siroh. Siroh itu cara Nabi berpakaian, budi pekertinya, pikir dan risaunya. Jadi surah sariroh ini yang jarang dibahas orang sekarang. Nah, inilah. Jadi mudah-mudahan pesan kakek sama Ani itu aja. Jagalah sholat di awal. Kalau kita mau ke masjid itu mengajak, ayo sholatnya dengan jimat kasih sayang. Dengan mengajak kita dapat pahala. Kalau diikut sebanyak dia dapat, segitu juga kita dapat, tapi nggak merugikan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.